Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik di channel Gara Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Mobuseka volume 11. Ya, udah sekian lama ditunggu, akhirnya light novel volume 11 ini rilis juga. Dan kita bisa langsung melihat kembali keseruan dari petualangan babang kita Leon. Walau terjemahannya masih prolognya aja, tapi kita langsung gas aja deh bahas. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Angie itu memutuskan hubungannya dari keluarga Redgrave dan lebih memilih bersama Leon. Juga ada deklarasi perang secara sepihak dari kerajaan Rachel kepada kerajaan Holford nih. Karena memang rencana mereka itu selalu digagalkan berkali-kali sama kerajaan Holford. Dan hal itu terutama karena ada campur tangan Leon. Maka kerajaan suci Rachel itu menaruh dendam kepada Holford juga Leon. Dalam part kali ini panel cerita pun dibuka dari Carter Leon dan Livia. Saat itu adalah masa bagi mereka untuk liburan di semester ini. Namun, bukannya mendapatkan liburan yang tenang, si Leon itu malah mendapatkan masalah dari utusan kerajaan Rachel yang tiba-tiba aja datang untuk menawarkan perdamaian kepada mereka. Tapi di sini Leon itu tahu kalau mereka pastinya menawarkan perdamaian itu dengan syarat yang sangat sulit dilakukan. Sebenarnya si Leon juga nggak mau perang sama kerajaan Rachel. Apalagi Rachel juga udah ngebentuk aliansi bersama hampir semua negara di dunia ini. Kalau mereka itu melakukan peperangan, maka akan ada banyak sekali kehancuran yang akan terjadi. Pada saat itu, Leon juga menghujat Roland sebagai raja yang terburuk yang pernah ada. Karena memang selama ini kok Leon dan Meilin terus yang mengatasi masalah di Holford. Sementara si Roland itu hanya enak-enakan aja bermain sama wanita di bar kota. Mendengarkan hal itu, Livia yang sedang membantu Leon dalam memakai baju kesatrianya pun berkata nih kalau dia itu setuju dengan pendapat dari Leon. Tapi tidak sepantasnya Leon itu menghujat orang seperti itu. Karena mau bagaimanapun Roland adalah raja dari Holford. Setelah itu Livia pun selesai dalam mempersiapkan baju kesatria milik Leon. Melihat hal itu Leon pun berterima kasih kepada Livia. Walau si Leon ini memang gak terlalu suka memakai pakaian formal seperti ini, tapi ya mau bagaimana lagi, dia akan pergi ke acara khusus gitu. Ya karena memang dia itu lebih suka memakai kemeja dan celana panjang aja, tanpa adanya jubah panas yang menutupinya itu. Mendengarkan keluhan dari Leon, Livia pun langsung berkata kalau Leon ini sangat pantas memakai jubah seperti ini. Dan sekarang Leon itu udah menjadi seorang duk, jadi memang dia itu harus berpakaian layaknya seorang duk juga. Di sini, Leon pun sedikit menghela nafasnya dan berkata, kalau laki-laki dalam keluarga Balford itu sangat haus akan kebebasan. Sewaktu liburan mereka yang lalu aja, Leon, Nick, dan Barkus itu selalu berenang di danau hanya memakai celana dalam aja. Karena memang mereka itu nggak suka pakaian yang terlalu formal. Mendengarkan hal itu, Livia pun jadi kaget dong dan berkata, apakah Leon itu nggak malu sama Finlay dan Jenna? Karena pastinya mereka juga ikut liburan kan? Di sini Leon pun sedikit tertawa dan berkata, kalau mereka berdua itu nggak mungkin memperdulikan laki-laki yang ada di keluarga ini. Jadi Livia itu nggak usah khawatir. Mendengarkan jawaban dari Leon, Livia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia juga berkata, kalau semua persiapan Leon itu udah selesai, jadi Leon itu harus berhenti berbicara sembarangan sampai dia itu hadir di istana. Namun pada saat itu, Leon pun langsung memeluk Livia dan pengen langsung nyosor Livia nih. Yaps, entah babang kita ini kerasukan apa, tapi dia itu kayak udah mau cipokan sama Livia aja. Pada awalnya si Livia juga terlihat sangat malu untuk menatap wajah dari Leon. Tapi nampaknya lama-kelamaan, Livia itu ke bawah suasana juga. Jadi ia pun mulai memejamkan matanya dan memasrahkan dirinya dalam pelukan Leon. Namun sayangnya, pas mereka itu hampir cipokan, si Claire itu nampak terbang di depan mereka dan berkata kalau suasana di sana itu sangat panas ya. Tentu aja baik Livia dan Leon pun langsung kaget dengan kehadiran dari Claire. Di sini Claire pun sedikit tertawa, tapi dia itu ingin Leon dan Livia untuk melanjutkan adegannya itu. Sementara Claire itu akan memfoto mereka. Di sini Leon pun hendak mengakhirinya gitu aja nih. Tapi saat itu Claire pun panas-panasin Livia untuk melanjutkan adegannya bersama Leon. Jadi di sini Livia pun tetap memeluk Leon dan berkata dengan wajah yang sulit ditolak sama Leon, kalau jangan sampai mereka itu menunda hal seperti ini lagi. Livia ingin mereka tetap melanjutkannya. Jadi di sini, Leon pun langsung mendekatkan bibirnya kepada bibir Livia. Panel cerita pun berpindah ke Carter Mary dan Luxon. Dalam asrama putri Akademi Holford,
Mary pun lagi marah-marah karena Leon itu nggak datang untuk berdiskusi bersamanya. Padahal Leon dan Mary itu udah janjian buat diskusi mengenai jalan cerita yang ada di dalam game ini. Tapi Leon ini malah nggak datang ke kamarnya Mary. Mendengarkan keluhan dari Mary, si Luxon pun berkata kalau Leon itu nggak mungkin datang ke sini sekarang. Karena memang dia itu akan dipanggil sama istana untuk menemui utusan dari kerajaan Rachel yang katanya akan menawarkan perdamaian. Nah, alasan kedua Leon nggak datang ke sini karena dia itu sedang bermesraan sama Olivia. Tentu aja si Mary pun langsung tambah marah ketika mendengar kakaknya itu sedang bermesraan dengan tunangannya. Padahal di sini Mary itu sedang bersusah payah untuk memikirkan rencana mereka selanjutnya dalam memperbaiki alur cerita dalam game ini. Namun saat itu Luxon pun tahu kalau alasan Mary marah kepada Leon itu bukan karena Leon itu nggak datang menemuinya untuk membahas masa depan dalam game ini, tapi karena Mary itu cemburu karena kakaknya itu udah direbut sama cewek lain. Ya Luxon itu tahu kalau Mary itu sangat dimanjakan sama Leon. Walaupun nih mereka berdua itu saling mengejek satu sama lain jika bertemu. Maka dari itu ketika Mary tahu kalau kakaknya sedang bermesraan sama cewek lain, membuat Mary jadi cemburu nih. Mendengarkan hal itu Mary pun langsung menyangkalnya dan berkata kalau dia itu nggak peduli sama sekali dengan kisah cinta dari kakaknya. Lagi pula kakaknya juga udah keterlaluan karena memiliki 3 tunangan sekaligus. Itu bukanlah suatu hal yang terpuji bagi Mary. Mendengarkan hal itu, si Luxon pun berkata kalau justru Mary itu lebih parah lagi daripada Leon. Karena dia sudah menjerat 5 orang pria polos untuk dipacarinya. Ya, yang dimaksudkan sama Luxon di sini ada 5 pangeran idiot kita. Setelah mendengarkan komentar dari Luxon, si Mary pun menjadi murung nih. Karena hal yang dikatakan sama Luxon itu ada benarnya juga. Tapi di sini si Mary itu tetap nggak mau mengakuinya kalau Leon lebih baik daripadanya. Bahkan ia juga berkata kalau suatu hari nanti, ia berharap kalau Leon bisa tertikung. Mendengarkan hal itu, si Luxon pun menyangkalnya dan berkata kalau hal itu nggak mungkin terjadi karena dia pasti akan menjaga hidup dari masternya itu. Di sini wajah dari Mary pun jadi kesal dan berkata nih, sepertinya Luxon itu sama menyebalkannya dengan Leon ya. Panel cerita pun berpindah ke istana kerajaan. Saat itu hampir semua bangsawan yang ada di Holford pun berkumpul untuk melihat penawaran perdamaian yang diajukan oleh Rachel. Dan di sini perwakilan kerajaan Rachel pun langsung membacakan surat penawaran perdamaian yang diajukan oleh mereka. Jika Holford itu menyerahkan semua lost item yang dimiliki oleh Leon ke beberapa negara yang ada di dunia ini, maka mereka juga mau berdamai dengan kerajaan Holford. Dan lost item yang dimaksudkan itu juga termasuk pohon suci muda yang sudah ditanam sama Yumeria di sebuah pulau terapung milik Leon, juga sosok pendeta Alzer yang telah menjadi tunangan dari Leon yaitu Noel. Setelah mendengarkan hal itu, semua bangsawan yang ada di sana pun langsung meneriaki utusan Rachel itu karena meminta sesuatu yang sangat mustahil. Mereka berkata kalau persyaratan perdamaian yang disampaikan Rachel itu sangat gila. Mana mungkin ada seorang laki-laki yang membiarkan tunangannya dikirim ke negara lain sebagai syarat perdamaian. Itu sama saja menyerahkan istrimu kepada pria lain. Tapi seperti tidak tahu malu, sang utusan Rachel pun berkata, kekuatan Leon saat ini sangatlah tidak wajar dan bisa mengganggu kestabilan dunia. Maka dari itu lost item milik Leon pun perlu dibagi kepada kerajaan lain juga. Karena kalau enggak, maka kerajaan Rachel dan kerajaan yang beraliansi dengan mereka itu akan menyerang Holford secara bersamaan. Tentu aja, perang itu akan menimbulkan banyak sekali korban. Tapi di sini yang paling dirugikan dalam perang adalah bangsawan perbatasan Holford. Karena mereka lah yang akan bertempur pertama kali sama kerajaan Rachel kalau perang benar-benar terjadi. Jadi di sini para bangsawan perbatasan yang hadir pun menjadi murung nih. Sementara itu Roland pun hanya menyeringai karena permintaan utusan Rachel itu. Nah, alasan Roland itu menyeringai adalah ia senang melihat muka dari Leon yang kesal karena hampir semua keputusan ini memojokkan dirinya. Namun pandangan berbeda pun diberikan Melin kepada utusan dari kerajaan Rachel itu. Melin pun berkata, walau Rachel itu udah bekerja sama dengan beberapa negara yang ada di dunia ini, tapi nampaknya Rachel itu masih takut kepada kekuatan dari Leon ya. Sampai-sampai memberikan syarat perdamaian yang sangat tidak masuk akal seperti itu. Bahkan Melin juga berkata kalau Holford itu menolak perdamaian yang ditawarkan sama Rachel. Jadi pergilah dari sini dan bersiaplah untuk berperang. Mendengarkan keputusan itu, sang utusan Rachel pun menjadi kesal dan berkata kalau Melin itu akan menyesali keputusannya ini. Nah, tak hanya itu, para bangsawan perbatasan Holford yang hadir di sana pun menjadi sedikit panik juga nih. Karena memang ya, mereka itu udah tahu nasib mereka akan berperang sama Rachel
dan mereka itu akan menjadi pertahanan pertama dari gempuran fraksi Rachel nanti. Juga nih, belum tentu mereka itu akan mendapatkan tentara bantuan dari ibu kota Holford, karena gak mungkin kan bagi semua tentara yang ada di Holford ini meninggalkan ibu kota lalu membantu para bangsawan perbatasan. Maka dari itu ya mereka panik banget nih. Panel cerita pun berpindah ke ruangan rapat kerajaan Holford. Saat itu Leon dan Luxon pun diminta untuk menunggu di sana oleh Melin, karena Melin itu ingin membicarakan sesuatu kepada mereka. Di sini Leon pun sedikit berbicara tentang para bangsawan perbatasan yang mungkin kurang setuju dengan perang kali ini kepada Luxon nih. Mendengarkan hal itu, Luxon juga setuju dengan pendapat dari Leon, karena memang para bangsawan perbatasan itu harus menahan gempuran fraksi Rachel sendiri, dan mereka itu hanya bisa berharap mereka bisa bertahan sampai Luxon itu memberikan bantuan kepada masing-masing mereka. Setelah beberapa menit Luxon dan Leon berbicara, Melin pun datang menghampiri mereka. Pada saat itu, Melin pun langsung menanyakan pendapat mereka soal perang kali ini. Lalu Leon dan Luxon pun langsung menyampaikan pendapat pribadi mereka tentang perang ini. Dan saat ditanya solusi terbaik untuk menyelesaikan perang ini, si Leon pun langsung berkata, dia dan Luxon itu bisa menghancurkan kerajaan Rachel sampai tanpa tersisa, sehingga perang pun tidak akan pernah terjadi. Lagi pula semua armor magis yang dimiliki sama Rachel itu nggak ada apa-apanya jika di hadapan Luxon. Bahkan menurut Leon, armor magis Rachel itu masih berada di bawah Finn dan Kesatria Hitam. Yaps, di sini babang kita Leon itu mulai ketularan sama Luxon deh. Sampai-sampai dia itu ngasih solusi yang sebegitu kejam. Sampai-sampai dia itu ngasih solusi yang sangat barbar. Mendengarkan jawaban dari Leon, si Melin pun tidak setuju dengan pendapat itu nih. Karena memang jika begitu solusinya, maka opini dunia kalau Leon sangat berbahaya akan terbukti secara 100%. Dan kalaupun hal itu terjadi, maka pihak Kekaisaran Veldonova sebagai pemegang kekuatan terbesar di dunia ini gak akan tinggal diam. Mereka pastinya akan menyatakan perang kepada Holford juga, karena dianggap mengancam kekuasaan mereka gitu. Yaps, Kekaisaran Veldonova adalah tanah air dari Mia dan Finn. Dan Kekaisaran jugalah yang memberikan gelar kerajaan suci kepada Rachel. Maka dari itu, pastinya jika Rachel tumbang, maka mereka juga nggak akan tinggal diam. Setelah mendiskusikan itu, Melin pun kembali bertanya nih tentang Vansos Dugdom. Menurut Leon, apakah ada kesempatan bagi Vansos Dugdom berkhianat? Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata, kalau dia juga nggak tahu nih. Selama ini Vansos Dugdom masih berdamai dengan Holford, karena nggak ada masalah apapun lagi di antara mereka. Tapi jika aliran perang lebih menguntungkan bagi Rachel, maka ada kemungkinan Vansos Dugdom juga akan mengkhianati mereka. Di sini, Melin pun setuju dengan perkataan dari Leon nih. Maka dari itu, Melin pun meminta Leon dan Luxon untuk mengawal dia dan Erika pergi ke perbatasan Holford untuk bertemu dengan keluarga Marcus Fraser. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan untuk prolog Mobuseka volume 11-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.